Saudara, makanan bukan hanya sekedar gizi saja, tetapi juga soal rasa. Nah, dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Badan Gizi Nasional memastikan para koki di dapur SPPG adalah sosok yang berperan penting dalam menciptakan makanan yang lezat, sehat, dan juga berkualitas. Lalu, apa tantangan para koki atau chef dalam penyediaan program MBG bagi para siswa? Kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Henry Kuming, koki kepala dapur SPPG Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Chef Henry. Selamat malam. Chef, mau tahu dulu nih, jadi Chef ini bergabung menjadi koki kepala dapur SPPG di Tenjo, Bogor. Ini sejak kapan, Chef? Saya sih bergabung di MBG udah 3 bulan, cuman kalau di Tejo Bogor ini baru sekitar 1 minggu, 10 hari, Mbak. Baru sekitar 1 minggu ya. Sebelumnya di mana, Chef? Sebelumnya saya di Tegal Bogor juga, terus di Bandung juga, Bu. Oke, Chef, ini kan pasti yang ditunggu-tunggu adalah soal makan bergizi gratis, bukan hanya pemenuhan gizi saja, tapi apa sih sebenarnya yang menjadi kunci untuk memastikan keamanan mutu makanan yang dikonsumsi bagi para siswa, Chef? Pertama-tama apa dulu nih, Chef, kuncinya? Kuncinya itu para head chef harus tahu yang namanya HACCP, Bu. Jadi Hazard Analytic Critical Control Point. Ini itu di mana kita itu harus tahu poin-poin tentang bahaya-bahaya yang kemungkinan terjadi ketika kita mengolah makanan. Jadi misalkan ada di situ ada ilmu holding time, bagaimana cara kita memasak, bagaimana cara kita melakukan pemasakan di jam berapa, kemudian nanti kita juga akan melakukan distribusi jam berapa, maka harus matang dan ready makanan jam berapa, itu kita harus tahu. Dan orang-orang ini harus dari orang-orang yang berkompeten dan bisa dibilang berprofesional gitu, Mbak ya. Jadi kalau saya rasa sih untuk BGN ataupun untuk orang-orang yang ada di BG harusnya mereka menyediakan seorang chef profesional gitu, Mbak, kalau Chef. saya pribadi. Nah, biasanya kalau untuk masak MBG ini biasanya jam berapa sih, Chef, harus ready-nya nih? Mulai masaknya apa ready-nya, Bu? Mulai masaknya. Mulai masaknya jam 12 malam, Bu. Jam 12 malam, kadang jam 1 malam, tergantung tingkat kesulitan makanan yang kita masak kan. Tapi Ja- kita nggak boleh kurang dari jam 12 malam begitu, Bu. Oh, kalau kurang dari jam 12 malam itu bisa basi gitu ya? Iya, karena ada holding time itu, yang holding time ini apabila sekitar 4 jam dari dia itu ready makanan, Bu. Hmm. Jadi ada 2 jam cooling time. Cooling time itu adalah suhu 100 derajat Celcius ketika dia itu masak ataupun dia baru matang, menunggu ke suhu 30 derajat itu sekitar 2 jam. Kemudian holding time-nya itu makanan bisa dimakan secara aman. Kurang dari 4 jam, jadi total 6 jam. Jadi kalau misalkan kita mau kirim untuk anak-anak dimakan jam 9 pagi, maka kita itu harus meredikan makanan minimal ya maksimal di jam 3 pagi, nggak boleh kurang. Jadi jam 4, jam 3 ataupun jam 5 gitu, Bu. Kalau Oh, misalkan di pagi. jadi gini ya, Chef, tadi jam 12 misalnya mulainya, terus kemudian masak begitu ya dengan menu yang bervariasi sampai jam 3. Jam 3 kemudian baru didistribusikan ke sekolah-sekolah begitu. Betul, betul, Bu. Jadi jam 3 kita selesai, kita sudah masak semua, jam 4 kita mulai packaging. Karena kan kita harus ada waktu untuk dari mana masak nasi ini harus benar-benar nggak boleh panas. Karena kalau panas kan nanti di ompreng itu ngembun, Bu. Yang itu bisa menyebabkan basi gitu loh, Bu. Oh, oke, Chef. Sebelum sampai ke sana, apakah pada saat sebelum di packaging itu chef atau mungkin orang-orang yang atau petugas-petugasnya itu memastikan dulu nggak sih, misalnya rasanya, kemudian kualitasnya seperti apa, itu dicobain dulu nggak nih sebelum di packaging? Betul, betul, Bu. Jadi kita itu ada yang namanya QC ataupun quality control. Biasanya itu dari pihak daripada ahli gizi dan saya pribadi. Jadi kita berdua makan dulu sebelum daripada makanan ini didistribusikan. Jadi kita itu makan dulu, Bu, sekitar di jam 5 pagi. Kemudian kita Oh, makan oke. lagi jam 10 pagi gitu, Bu. Nah, kalau gitu Ya. pertanyaannya, Chef, ketika kan harusnya kalau tadi ada quality control, kemudian juga tidak boleh kurang dari jam 12 karena makanan akan basi setelahnya, kemudian juga harus ada waktu tunggu sebelum di packaging dan didistribusikan ke anak-anak. Nah, sekarang kan sampai dengan sekarang nih masih banyak siswa yang mengalami keracunan. Terakhir ada di Gunung Kidul hampir 700 siswanya mengalami keracunan. Begitu, Chef, menurut Chef sendiri sebenarnya di bagian mana sih yang harus kemudian kontrolnya harus dilebihkan begitu? Pada saat di mana? Pada saat mencicipi sebelum di packaging atau di mananya sebenarnya? Halo? Ya, Chef? Ya, ya.
Jadi selain daripada makanan yang kita kontrol, kita juga harus mengontrol utensil equipment daripada barang-barang yang kita miliki, Bu, seperti ompreng. Karena kalau ompreng itu basah, walaupun kita timing umumnya itu tepat, tapi kalau ompreng itu basah dan kena air setetes saja, itu bisa menyebabkan basi. Karena air itu mengandung banyak bakteri, Bu. Apalagi air yang sudah Oh, mendapat pemakaman, gitu kan. Jadi kita itu selain daripada mengecek makanan, kita harus mengecek daripada si ompreng. Dan yang kedua adalah sarung tangan, Bu. Biasanya sarung tangan ini juga jadi cross kontaminasi yang sangat sangat bisa dibilang bisa jadi media cross kontaminasi juga sarung tangan, Bu. Jadi nggak selalu steril itu dia. Karena oh, oke. satu box ini isi 100, kita pakai sekarang cuma 20, sudah kena tangan orang kemarin, dipakai besokannya, itu bakalan bisa kena bakteri juga, Bu. Jadi Hmm. harusnya itu daripada box ini yang ngasih sarung tangan itu harusnya satu orang, Bu. Bukan semua orang ambil satu-satu gitu. Jadi satu orang yang tangannya udah steril, kita suruh dia bagiin kepada karyawan-karyawan gitu, Bu. Caranya Hmm. begitu. Oh gitu. Oke, tapi kalau untuk bahan bakunya sendiri sebenarnya chef, apakah chef juga memastikan kalau tadi kan sebelum dikonsumsi oleh anak-anak dicoba dulu kan ya? Nah, kalau misalnya untuk bahan baku apakah dilihat misalnya belinya di mana, apakah kualitasnya masih baik atau tidak? Kalau tidak baik artinya harus diganti. Itu diperhatikan juga nggak, chef? Betul. Saya pribadi juga mengawasi dari mulai distribusi, dari sorry, sorry. Saya mengawasi daripada pembelanjaan, Bu. Jadi Hmm, supplier dari mana, dia oke. bagaimana cara dia mengirim barang dan segala macam, itu akan saya perhatikan. Misalkan dia ngirim ayam pakai motor, itu saya nggak akan mau. Saya akan tolak. Harusnya dia ngirim ayam pakai mobil tertutup dengan es batu, seperti itu. Kalau misalkan kita sembarangan menerima barang dengan kondisi barang yang diantarkan tidak sesuai oleh supplier, ini akan menjadi bumerang untuk kita sendiri, Bu, dan program MBG daripada ini gitu. Pasti Berarti artinya kan. chef ini punya punya eee, punya hak begitu ya untuk menolak kalau misalnya memang tidak sesuai dengan tadi misalnya kayak mutunya, segar atau tidak itu bisa ya ditolak untuk digantikan yang baru ya, chef? Betul, kalau saya pribadi saya bisa menolak itu dan kemudian supplier nanti akan mencarikan yang baru yang sesuai apa yang saya minta. Begitu, Bu. Jadi saya tidak mau mengambil resiko menerima makanan yang tidak bagus yang didistribusikan pada anak-anak gitu ya. Jadi jangan anak-anak itu jangan sampai memakan kualitas-kualitas yang jelek padahal kita masaknya udah bagus gitu, Bu. Oke. Nah, chef ini kan untuk mengelola, dapur besar dengan ribuan porsi makanan ini biasanya seharinya berapa, chef? Menyediakan berapa ompreng nih buat siswa atau berapa makanan untuk siswa? Kalau di Bandung saya di 3.600, kalau sekarang saya di Tejo karena masih baru buka di 2.600 packs, Bu. Itu per harinya? Perharinya segitu, iya, Oh, per di harinya sekitar segitu, oke. bisa 9 sampai 12 sekolah, Bu. Oh, 9 sampai 12 sekolah antara 2.600 siswa sampai kalau tadi di tempat pertama sampai 3.600 siswa ya per harinya ya? Betul. Oke, nah itu kan pasti bukanlah sesuatu hal yang mudah ya, Chef ya? Ketika Ya. menyediakan tadi dari jam 12 malam untuk 2.000 sampai 3.000 lebih siswa begitu ya. Nah, ini bagaimana sih caranya seorang chef ini dalam menjaga efisiensi waktu, kemudian juga dalam kualitas tidurnya supaya juga bisa terjaga untuk makanannya, rasanya juga, bentuknya seperti apa dan serta konsistensinya nih. Karena kan setiap hari makanannya juga harus berganti kan, artinya harus fresh juga nih pemikiran dari seorang chef harus menyediakan apa setiap harinya makanan yang berbeda. Betul. Saya pribadi saya meng-arrange menu itu misalkan besok saya libur nih, Mhm, hari Sabtu saya libur, mhm. Jumat itu saya sudah bikin menu untuk 1 minggu ke depan. Jadi 1 bulan sekali itu saya beda-beda menunya. Jadi sehingga ketika saya kerja nanti di siang harinya saya bisa tidur gitu, nggak yang bikin menu Mikirin lagi. besok mau apa gitu menunya. Betul, karena kita sudah bikin 1 minggu ke depan nih gitu. Dan Oke. ketika ada anak-anak yang request, kita juga ngeliat nih anak-anak request apa, bisa kita akses atau enggak. Ketika Oh bisa anak-anak request request, juga, Chef? betul. Jadi misalkan anak-anak saya kunjungan nih, anak-anak minta spaghetti misal, ternyata itu masih boleh dibegain kan, saya kasih lah mungkin di minggu depan. Heeh. Minta burger misalkan, minta burger lagi pada viral nih burger nih, saya kasih burger yang bisa dibilang bukan UPF tapi daging olahan, homemade gitu. Mmm. Contohnya. Jadi request daripada anak-anak yang menurut kami bisa dieksekusi, itu kami eksekusi di minggu depannya dengan pembahasan atau meeting di minggu minggu sekarang gitu, Bu. Jadi kita bisa istirahat dengan efisien, tidak memikirkan menu dan segala macam gitu, Bu. Oke, Chef kalau tadi kan misalnya kayak tadi anak-anak ini meminta burger begitu ya, tapi kan diperhatikan dulu dong ya kemudian kandungannya apa, ada mengandung UPF atau enggak begitu. Nah, artinya ketika anak-anak meminta ini juga bisa
tolak begitu ya, atau mungkin entar dulu deh karena kata tadi mempertimbangkan gizi begitu ya chef ya? Mempertimbangkan ini juga Bu, karena ada yang request Wagyu A5. Jadi 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 kita mempertimbangkan daripada soal gizi dan kita juga mempertimbangkan daripada budgeting sehingga kita itu bisa merealisasikan itu dan peraturan-peraturan daripada BGN. Misalkan BGN tidak boleh pedas, jadi anak-anak minta ayam geprek nggak saya ACC gitu Bu. Oke. Nah, gitu Bu. Nah, tentunya juga tadi adalah dituntut sisi kreativitas ya menjadi faktor penting juga ya chef ya. Tadi chef bilang kan seminggu sekali pada saat hari Jumat mendata kira-kira minggu depan mau menunya apa selama 1 minggu ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan begitu. Nah sejauh ini inovasi kuliner dan pengembangan menu yang dilakukan oleh chef Henry termasuk juga chef yang lainnya eh, ini menjadi salah satu kunci juga ya untuk mendukung keberhasilan program MBG sendiri. Boleh diulang Bu pertanyaan Bu, maaf Bu. Iya, jadi kan ada pasti kan setiap harinya tadi chef memikirkan kan kira-kira kuliner atau makanan-makanan apa saja yang bisa dikonsumsi, anak-anak bisa mengonsumsinya dengan harian menu-menu yang berbeda ya chef tentunya. Nah ini kan tidak hanya chef Henry pasti yang memikirkan, banyak juga chef lain yang juga memikirkan untuk program MBG ini. Nah berarti ini menjadi salah satu kunci juga ya chef ya untuk pengembangan kuliner, bahwa ini menjadi salah satu kunci keberhasilan juga menu MBG buat anak-anak. Inovasi Betul, Bu. kuliner itu. Betul. Nah, inovasi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah profesional di bidangnya begitu. Makanya saya tekankan seringkali saya membuat konten untuk diadakan yang namanya chef profesional untuk di setiap SPPG. Jadi nanti ada menu-menu itu variatif Bu. 1 bulan sekali kita baru ketemu menu yang sama ataupun 1 bulan setengah kali baru menu yang sama. Enggak yang itu lagi sehingga anak-anak menyebabkan komplain kayak bosen nih gitu akhirnya nggak makan akhirnya dibuang ke tong sampah karena tidak variatif gitu Bu. Jadi kita meminimalisir hal-hal ini yang dimana tong sampahnya jadi bergizi dengan cara kita punya variasi menu yang anak-anak itu kira-kira suka gitu Ibu. Dan kita juga mengevaluasi dari surat cinta anak-anak gitu Bu. Evaluasinya dari situ juga. Oh, jadi anak-anak dapat memberikan rekomendasi atau mungkin saran-saran ya atau testimoni gitu lah ya chef ya? Boleh, mereka tuh nulis di kertas, kemudian dimasukin ke kompreng, kita baca semua itu Bu setiap hari Bu, untuk evaluasi Oh, kita oke. dan hiburan kita juga pasti ya. Oke, Gitu. chef ini saya juga mau bertanya selanjutnya adalah bagaimana sih keterpilihan dari chef-chef ini kemudian akhirnya menjadi koki ya di SPPG. Sebenarnya pemilihannya seperti apa chef? Nanti ya chef ya, usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, chef tadi kan bukan hanya memikirkan menu-menu apa saja, tetapi juga chef sendiri sampai mengawasi ya tim dapur mulai tadi pada saat bahan baku tiba, kemudian soal rasa sampai sebelum di packaging sampai ke siswanya makan begitu. Nah, gimana sih chef caranya terus mengawasi setiap hari nih para petugas-petugas di tim dapur agar seluruh proses pengolahan mulai dari tadi pemilihan bahan baku sampai dengan selesai masak ini bisa berjalan dengan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku, Chef? Selama ini sih alhamdulillah kita lancar, tidak ada KLB seperti keracunan, alhamdulillah tidak ada KLB seperti basi dan segala macam. Tapi mungkin kalau misalkan keterlambatan mungkin pernah ada gitu. Tapi alhamdulillah sih kita nggak sampai ini Bu, nggak sampai yang KLB luar biasa begitu sih Bu. Hmm. Karena tadi chef bilang ya, mulai dari awal pemilihan bahan baku kalau misalnya memang tidak sesuai, tidak seger juga, chef kembalikan gitu ya. Artinya chef punya otoritas hak seperti itu ya chef ya? Betul, betul. Saya punya otoritas untuk mengawasi itu semua Bu, dari mulai pembelanjaan, budgeting hingga pendistribusian Bu. Saya punya otoritas untuk juga menentukan seberapa banyak makanan yang harus disediakan harus ditaruh di ompreng gitu. Saya juga bisa ada akses untuk ke situ gitu Bu. Oke, Chef Henry, ini SPPG juga melibatkan Indonesia Chef Association ya, betul ya? Betul. Nah ini kan kemudian pada saat pelibatan dari ICA ini atau Indonesia Chef Association ini bagaimana sih Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan antara MBG tadi dengan pelibatan dari ICA sendiri? Seperti Jadi apa bentuknya? setahu saya BGN akan meluncurkan 5.000 chef dari ICA ataupun Indonesian Chef Association untuk mengawasi, untuk mengajari, untuk juga yang namanya men-training
orang-orang di SPPG supaya bisa menyediakan makanan yang aman, sehat, dan bermutu pastinya enak gitu. Jadi Hmm. Itu pada saat itu berarti artinya pada saat berlangsungnya dimulainya MBG atau sebelum pemilihan chef dulu nih pada saat ICA tadi dilibatkan? Asia itu dilibatkan baru-baru ini sih Bu, tapi Mhm. nanti ke depannya dapur itu harus punya dulu head chef. Mungkin dari ICA ini atau mungkin pun head chef yang di luar ICA, yang penting dia itu sudah berkompeten, yang sudah pernah menghandle bangket misalkan, menghandle ini dan segala macam, yang berkompeten untuk dijadikan head chef, barulah boleh dapur ini running. Seperti halnya tidak ada Ali Gizi maka dapur tidak boleh running gitu Bu, seperti halnya seperti itu di kedepannya. Oke, yang terakhir Chef, ini kan kita pasti pengen ya anak-anak terus mendapatkan makanan bergizi yang aman setiap harinya. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah yang dilakukan oleh para chef profesional nih agar anak-anak ini selalu setiap harinya bisa mendapatkan makanan bergizi tapi tetap aman untuk dikonsumsi? Maaf Bu, bisa diulang Bu pertanyaannya Bu? Iya, ini gimana caranya para chef, termasuk Chef Henry juga, meyakinkan agar setiap hari apa yang dikonsumsi oleh anak-anak melalui makanan bergizi gratis ini tetap aman untuk dikonsumsi supaya mereka sehat dan juga bergizi. Untuk meyakinkan, pertama kita koordinasi dengan aslab atau asisten lapangan Bu, supaya dia itu mengedukasi kepada guru-guru bahwasanya makanan kita seperti ini, bahannya seperti ini. Mhm. Jadi nanti akan diskusikan kepada guru-guru yang di mana guru-guru ini akan mengkomunikasikan kepada orang tua dan di mana orang-orang tua ini akan mengkomunikasikan kepada anak-anak. Itu dari aslab kami, dari SPP kami. Kalau dari saya pribadi, saya itu membuat konten setiap harinya, cara saya memasak, jam berapa saya memasak, dan segala macam edukasi, sehingga anak-anak yang menerima manfaat dari saya, dari dapur SPPG ini, mereka itu akan berpikir bahwasanya makanan itu aman, dan memang insya Allah aman gitu, karena kita itu terbuka dan transparan. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kita mau memastikan untuk anak-anak ini yakin bahwasanya makanan kita itu aman, harusnya kita itu banyak komunikasi, banyak meminta maaf, banyak Mhm. juga untuk melakukan edukasi kepada anak-anak gitu, Bu. Dan yang terpenting juga tadi adalah pemilihan di bahan baku awal itu juga terpenting ya Chef ya. Terima kasih Betul. Chef Henry untuk berbagi informasi mengenai betapa pentingnya peran chef atau koki untuk memproduksi, menghasilkan makanan bergizi gratis yang kemudian berkualitas untuk anak-anak. Terima kasih Chef Henry, selamat malam.